Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Soli Solihah? Semoga semuanya tetap sehat selalu, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini Ustazah akan menjelaskan mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 4 bab sifat terpuji di buku paket teman-teman halaman 85. Mohon diperhatikan baik-baik. Soli Solihah, sebelum Ustazah menjelaskan tentang sifat terpuji jujur, Ustazah akan bercerita tentang kisah kejujuran Ka'ab bin Malik dan dua sahabat Rasulullah yang lain di buku paket teman-teman halaman 91. Soli Solihah, suatu ketika Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabat yang lain, yaitu Maroroh bin Ar-Rabi dan Halal bin Umayyah, itu tidak mengikuti perang Tabuk bersama Nabi Muhammad SAW. Setelah Rasulullah melaksanakan sholat 2 rakaat, satu demi satu orang-orang yang tidak mengikuti dalam perang Tabuk itu mendatangi Nabi Muhammad untuk memberikan alasan mengapa mereka tidak mengikuti perang Tabuk. Begitu juga dengan sahabat Rasulullah yang bernama Ka'ab, Maroroh bin Ar-Rabi dan Halal bin Umayyah juga menghadap Rasulullah, ditanyakan mengapa alasannya mereka tidak mengikuti perang Tabuk. Ternyata mereka bertiga berkata dengan jujur, "Demi Allah, wahai Rasulullah, aku tidak mempunyai alasan." Masya Allah, dari cerita tadi bisa kita contoh ya teman-teman, apapun situasi kita harus berkata yang sejujurnya. Tahukah kalian Soli Solihah, apabila ada anak yang berani berkata berbohong, itu pasti anak tersebut akan melakukan hal yang tercela, yaitu bercurang. Contoh curang yang sering kita jumpai di sekolahan ialah menyontek saat ujian, ya kan teman-teman? Padahal melakukan curang itu sangat berbahaya loh. Bahayanya apa saja Ustazah? Yang pertama, akan mendapatkan dosa. Yang kedua, menjadikan malas. Dan yang ketiga, anak yang curang itu pasti akan susah untuk mendapatkan kepercayaan karena pasti akan dinilai orang lain selalu bersifat atau bersikap berbohong. Sekarang kita buka halaman 92. Lantas bagaimana caranya agar terhindar dari malapetaka yang diakibatkan oleh kebiasaan berbohong atau curang Ustazah? Yang pertama, kita harus selalu berbuat jujur. Dan yang kedua, kita harus berteman dengan orang-orang yang jujur sehingga kita selalu berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita beralih di halaman 93. Ustazah akan menjelaskan kepada teman-teman ciri-ciri orang yang jujur itu bagaimana. Bisa kita lihat dari lisannya, tekadnya, pergaulannya, janjinya, dan penampilannya. Jadi orang yang jujur itu yang pertama bisa dilihat dari lisannya, selalu berbicara yang benar. Yang kedua, jujur dalam tekadnya, selalu melakukan pekerjaan tanpa pantang menyerah. Dan yang ketiga, jujur dalam pergaulan, itu biasanya dipercaya oleh banyak orang dan dipercaya tidak pernah berbohong. Dan yang keempat, jujur dalam janjinya. Apabila mempunyai janji, pasti akan menunaikan janjinya. Dan yang kelima, jujur dalam penampilan. Penampilan orang yang jujur itu pasti wajar, tidak mengada-ngada, tidak berlebihan. Soli Solihah, Nabi Muhammad merupakan orang yang paling jujur dalam segala urusan. Salah satu tujuan mengapa Muhammad diangkat menjadi Rasul karena Muhammad orangnya yang jujur, yang biasa disebut dengan as-siddiq. Dan yang kedua, Muhammad merupakan orang yang terpercaya, yang biasa disebut dengan al-amin. Ada satu kisah Rasulullah bersikap jujur. Suatu ketika ada orang Quraisy yang menitipkan barangnya kepada Rasulullah. Sampai akhirnya Rasulullah memutuskan berhijrah ke Madinah. Barang-barang tersebut tidak dibawa oleh Rasulullah. Rasulullah mengutus Ali bin Abu Thalib untuk mengembalikan barang-barang titipan orang Quraisy ini untuk dikembalikan lagi ke orang Quraisy. Sekarang teman-teman buka buku paket teman-teman halaman 97. Islam mengajarkan kita untuk hormat dan patuh kepada orang tua agar kita menjadi anak yang solih dan solihah. Bahkan ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad, "Rasulullah, siapa orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik?" Nabi Muhammad menjawab, "Ibumu." Lalu sahabat bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Nabi menjawab, "Ibumu."
Sahabat bertanya lagi, kemudian siapa lagi Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, ibumu. Kemudian sahabat bertanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, bapakmu. Bahkan Rasulullah menjawab orang yang harus selalu kita hormati, yaitu ibu, baru yang kedua ayah kita. Di buku paket halaman 97, di situ ada surat Luqman ayat 14 yang menyebutkan bahwa kewajiban bersyukur kepada Allah itu disertakan dengan kewajiban berbuat baik kepada orang tua kita. Yang artinya ialah berbuat baik kepada kedua orang tua kita itu merupakan ciri utama orang yang beriman kepada Allah. Masya Allah. Solihah, Islam juga mengajarkan kepada kita agar bersikap selalu hormat dan patuh kepada guru-guru kita. Mengapa harus begitu? Karena guru-guru kita menggantikan kewajiban orang tua dalam mendidik anak muridnya, selalu memberikan ilmu yang bermanfaat, selalu mengajarkan adab atau akhlak yang baik. Itulah mengapa guru-guru kita wajib kita hormati dan patuhi. Amanah adalah kepercayaan dari orang lain yang diberikan kepada kita agar kita selalu menjaga dan melaksanakannya. Sebagai seorang mukmin, kita harus mempunyai sifat amanah karena Rasulullah pernah bersabda bahwa orang yang tidak amanah itu berarti tidak beriman. Solihah, sebenarnya banyak sekali amanah yang ada pada diri kita. Apa sajakah itu? Yang pertama, amanah yang paling besar adalah agama Islam. Kita harus selalu melaksanakan ajaran yang sudah Allah perintahkan. Yang kedua, semua anggota tubuh kita ini ialah amanah yang harus kita jaga dari perbuatan maksiat. Dan yang ketiga, titipan orang lain kepada kita itu juga amanah yang harus kita jaga dan juga harus kita laksanakan. Dan yang keempat, tugas yang diberikan kepada kita, baik itu PR, baik itu teman-teman diangkat menjadi ketua kelas, teman-teman harus melaksanakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman sudah mempelajari sifat terpuji, jujur, amanah, dan hormat dan patuh kepada guru dan orang tua. Sekarang waktunya teman-teman untuk belajar. Silakan diperhatikan tugas teman-teman berikut ini. Cukup sekian dari Ustazah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.